Pisces, selamat datang di bacaan khusus untuk Pisces. Ambil hanya jika resonate. Saya tidak memberikan periode waktu khusus, dan resonate atau tidak barangkali bisa dilihat dari judul yang akan muncul dari bacaan kali ini. Kita ambil 3 kartu pertama dari Lenormand untuk tema pertama. Pisces, kalau dari 3 kartu ini sebenarnya Pisces berada di dalam situasi yang toksik, yang tidak baik buat Pisces, yang selalu menggerogoti Pisces. Tapi kayaknya Pisces sudah percaya bahwa yang namanya hidup itu memang harus penuh rugi seperti ini, selalu merugikan Pisces seperti ini. Pisces bahkan sudah percaya memang tugasnya Pisces lahir ke dunia adalah untuk menjadi korban atau memberi pengorbanan atau mengeluarkan hal yang lebih besar daripada kebanyakan orang, karena memang Pisces lebih kuat, karena Pisces segala macam. Tapi situasi ini mudah-mudahan situasi ini mudah-mudahan akan segera berubah. Ini kartu yang ingin disampaikan, informasi yang ingin disampaikan. True love dari 3 untuk singles. Nanti saya akan melihat 3 untuk yang pasangan. Saya mengambil dari kartu ke-4, 1, 2, 3. Pisces. Di sini digambarkan buat singles itu bisa fokus untuk kreativitas. Ya, ini kan teman-teman Pisces singles ya. Bisa belajar ini itu, bisa happy sendiri, bisa tetap berteman, bisa punya chat yang membuatmu happy dating. Tapi memang single tidak ada keinginan atau belum sampai pada situasi untuk dating permanen, atau udah lama memang tidak ada orang yang permanen. Kalaupun berusaha untuk permanen, nggak jadi permanen. Terus mau lagi mengupayakan permanen, nggak jadi permanen lagi. Tapi sebenarnya itu tidak menghentikan Pisces untuk berkreasi, untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Walaupun kalau ditanya, Pisces how are you? Oh, aku sedih banget. Ya, padahal di dalam hati juga, kalau lagi sendiri aku juga bisa ngapa-ngapain sih. Cuman kalau keluar kadang-kadang kan kita bicara hal yang sepertinya orang lain butuh untuk mendengarkan. Kenapa begitu? Karena Pisces itu mencerap energinya orang lain yang bertanya. Orang lain yang bertanya biasanya dia ingin sesuatu yang sensasional. Jadi kayak Pisces tuh kayak ada otomatisnya di kepalanya dia, oh they want some sensational news, I'll give them one gitu. Jadi yang diceritain yang sensasional, enggak jadi lagi gitu. Padahal sebenarnya enggak jadi juga enggak apa-apa kan, masih bisa kerja, masih itu. Dan kalaupun menangis somehow Pisces juga melewati masa itu ya, ada rasa happy juga bahwa ada feeling, ada excitement, dan ada feeling I don't have to do this like all the time, karena pada akhirnya berakhir juga gitu kan. Jadi mix banget. Tapi kalau energi Pisces kan emang mencerap semua. Saya yakin sebenarnya teman-teman walaupun mengatakan pada saya di komen, Pisces nggak punya apa-apa, something like that, really gitu loh. Jadi bukan berarti Pisces berbohong, tapi sebenarnya kadang-kadang Pisces hanya punya masalah untuk melihat titik yang sebenarnya, karena punya keluasan dalam emosi. Iya, kalimatnya seperti itu. Nah, again, jadi sebenarnya Pisces tuh nggak kekurangan, abundance. Sekarang kalau misalnya saya nggak punya duit, terus emang mati kelaparan gitu kan? Enggak juga. Jadi somehow bisa keluar dari situasi yang membuatmu berada dalam bahaya. Enggak. Jadi memang kenapa rasanya nggak punya uang? Karena kita punya antisipasi punya uang sekian banyak, tapi di dompet kita atau di rekening kita cuman sekian. Jadi rasanya kita kekurangan, which is kalau dilihat-lihat aku masih bisa makan dalam keseharian, aku juga masih bisa tinggal di tempat yang nyaman, something like that. Jadi sebenarnya abundance itu ada, hanya kadang-kadang kita melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, ini
action yang perlu diambil, stay balanced, healthy, and happy by raising your own vibration. Tadi ini kan yang single kan ya. Jadi kalau memang belum ketemu sama si dia, bukan berarti nggak bisa happy, terus aja happy sampai pada saatnya nanti akan datang. Ini buat yang couple ya, yang in relationship. 1, 2, 3. Iya, jadi di dalam kondisi bersama creativity, karena ini juga ngomongin couple sebenarnya sama ya, mau single mau couple, ini tempatnya juga persis sama creativity. Jadi saya yakin dengan atau tanpa orang lain di sebelahnya Pisces can be herself or himself, sibuk sendiri di dunianya. Tapi memang ada hal yang harus diambil keputusannya, karena ini kan sebenarnya udah ada orang di sana. Ini kan untuk yang punya hubungan. Pisces perlu untuk menunjukkan, jadi hubungan ini mau dibawa kemana gitu loh. Kalau memang ia mau jadi hubungan, ya beranikan diri maju ke depan. Atau kalau sudah dalam hubungan, ya lebih ekspresikan bahwa kamu tertarik pada dia barangkali ya. Mereka butuh untuk mendapatkan sinyal dari Pisces bahwa kamu tertarik. Jadi lebih berani, lebih fokus ke dia lah. Jadi jangan kemana-mana gitu kayaknya. Nggak apa-apa memang Pisces tuh punya interest kemana-mana. Tapi tetap kalau di dalam, ketika seorang sudah memutuskan untuk punya pasangan, itu kita perlu untuk mendedikasikan waktunya diberikan kepada orang yang sudah kita pilih. Kalau kita memang tidak memilih, ya nggak masalah kan? Tapi bilang, intinya sebenarnya itu, mereka hanya pengen kejelasan. Nah, Pisces ini reparenting yourself keluar di kartunya Aquarius, cuman di Aquarius itu di sebelah kiri ke depan. Ini memang bedanya adalah kalau Pisces itu kadang-kadang mengatakan iya, sebenarnya bukan karena sepenuhnya bilang iya, tapi ya gitu. Jadi kayak harus mengajarkan kepada Pisces kalau mau bilang no itu nggak apa-apa, tapi jelas. Jadi jangan mengambil energinya orang yang bertanya dan memberikan sesuatu hanya untuk membuat mereka happy, karena itu menipu mereka, menipu diri kita tanpa maksud menipu. Ini buat banyak orang yang kenal Pisces, dan saya Pisces, itu mereka sering sakit hati karena mereka tidak mendapatkan apa yang tadinya mereka pikir akan diberikan oleh kita Pisces, oleh Pisces. Simply karena Pisces itu menunda untuk mengatakan tidak. Jadi mereka sempat berpikir kayaknya iya, padahal sebenarnya enggak, cuman enggak tega bilang enggak. Jadi kalau dibilang Pisces pelin-pelan, ya sorry Pisces, aku Pisces, jadi aku sedang ngomong ke diri sendiri juga. Pelin-pelan itu sebenarnya bukan karena itu innate-nya Pisces pelin-pelan, tapi kadang-kadang Pisces itu tidak ingin menyakiti perasaan orang yang diajak ngomong dengan mengatakan tidak. Jadi enggak cut-nya itu tidak berani, tapi akibatnya itu cut-nya yang di kemudian hari ketika harus menghadapi kenyataan itu jauh lebih perih daripada kalau dari awal bilang tidak. Seperti itu Pisces. Oh my god. Iya, jadi kayak situasi yang ini itu sebenarnya kadang-kadang Pisces bikin sendiri gitu loh. Jadi hanya karena simple no itu menghindarkanmu untuk menghadapi situasi yang sangat toksik. Tapi untuk bilang no aja itu kayaknya susah. Jadi Pisces harus memberi keyakinan pada diri sendiri bahwa kamu bisa belajar bilang tidak. Dan parenting itu artinya orang tua yang ngajarin bahwa kalau kamu bilang nggak mau ya nggak apa-apa. It's okay untuk menyakiti perasaan orang kalau itu adalah kenyataan. Mereka yang harus belajar sendiri, dan itu bukan hal yang menyakitkan kok harusnya. Itu adalah hal yang normal, setiap hari boleh bilang iya tidak tanpa harus
ngikutin apa yang diinginkan orang lain. Oke, saya salah ambil, saya ngambilnya yang 4. Anyway, Spirit, nanti saya tetap ambil yang Celtic Cross. Spiritnya adalah Seven of Wands. Jadi Pisces sebenarnya sekarang sudah terpanggil untuk lebih berpikir yang lebih spiritual. Dan ini saya nggak bilang yang super canggih spiritual, you know lah, seperti itu segala macam meditasi, enggak. Tapi sebenarnya udah ada di innate-nya Pisces. Pisces pengatur rumah ke-12 adalah selalu mengembalikan kepada pencipta, universe. Karena Pisces itu egoless, ya. Pada akhirnya larinya ke situ, tapi belum mau. Sekarang belum bisa. Terus Earth itu Ten of Swords. Iya, jadi ini adalah tentang bagaimana kita memanifestasikan sesuatu. Dan ini belum bisa dimanifestasikan karena masih terlalu banyak hambatan di diri kita. Tapi sebenarnya ini tinggal satu langkah lagi. Air atau cara berpikir kita masih terlalu, atau Pisces masih terlalu mengandalkan emosi dibandingkan logika, karena Pisces berpikir bahwa diri Pisces atau orang lain itu akan terguncang kalau mengatakan sesuai dengan kenyataan. Fire ini adalah tindakan, dan setiap kali Pisces harus melakukan tindakan itu selalu membelakangi dan kemudian running away. I'm sorry Pisces, itu gambarnya. Water ini adalah emosi, kekayaan emosi kita. Emosinya sangat banyak. Kita lihat air di atas, dia juga berdiri di atas air, belakangnya adalah air, yang dipegang juga air, dan airnya yang bisa memberi kehidupan, tetapi levelnya hanya Page of Cup. Jadi kayak nggak pernah berani untuk komitmen secara emosi dengan sepenuh hati. Ya, kembali ke spirit. Oke, saya lanjut dengan yang Celtic Cross. Celtic Cross di sini bilang bisa sebenarnya dirimu dalam kondisi yang selalu beruntung, dan ini energinya Jupiter. Energinya Jupiter adalah pengatur Pisces. Jadi sebenarnya seberapapun Pisces bikin masalah, karena memang niatnya selalu bukan niat buruk, tapi karena eksekusinya sangat buruk, ya. Sorry Pisces, memang begitu kondisinya. Itu somehow selalu ada yang menolong. Jadi you're always lucky gitu ya, karena intensimu itu sebenarnya murni, tetapi eksekusinya bisa nggak karu-karuan karena komunikasi bisa mislek kemana-mana, ya, kira-kira seperti itu. But you're always lucky, ya, yang membuatmu dan walaupun selalu lucky, selalu beruntung, tapi selalu confused. Come on Pisces, ini Pisces banget. Sorry Pisces, memang begitu. Nah, yang crosses adalah Nine of Cups, terbalik. Jadi selalu tidak menguntungkan yang terbaik untuk diri sendiri. That's your problem. Selalu self-sacrifice. Apa yang paling kau suka kamu berikan kepada orang lain. Root of the Matter-nya ini kan energi Virgo, oposisinya Pisces, aslinya Pisces. Jadi kalau Pisces lagi konsentrasi, itu nomor satu energi yang ditangkap adalah oposisi, yaitu Virgo, menjadi sangat detail, tapi suka confuse sendiri. Jadi memang ini adalah satu proses di mana Pisces mencoba untuk menjadi lebih logis, which is masih bolak-balik. Ketika menjadi logis, sangat terfokus pada data detail, tapi nggak membawa Pisces pada solusi. Jadi kalau saya lihat di sini memang masih confused ya Pisces ya. Masa lalu somehow Pisces selalu mampu untuk membuat diri Pisces seimbang. Jadi dengan kondisi chaos di lingkungannya Pisces doing fine. It's so Pisces. Jadi creativity yang keluar dua kali tadi, di single maupun di yang dalam hubungan. Jadi kalaupun ada chaos di luar, somehow Pisces selalu bisa menemukan keseimbangan untuk diri sendiri.
Jadi begitu keluar dia sebenarnya Pisces imbalance lagi, energi dari luar diserap lagi. Tapi kalau Pisces memberi shield diri Pisces dari lingkungan, dari pengaruh luar, sebenarnya Pisces is doing fine. Tapi memang di Empress kan creativity terbalik ya. Mikirnya masih ingin melakukan hal lain yang lebih besar, yang lebih tinggi, which is sebenarnya Pisces sudah di dalam situasi kreativitas tersebut, cuman masih ada kreatif yang, jadi kayak Pisces kekurangan waktu. Iya, yang saya rasakan gitu. Jadi banyak sekali yang ingin dikerjakan oleh Pisces dengan kreativitasnya, dengan jiwa seninya, dengan keinginan eksplorasi, dan too many dreams, so little time gitu loh kira-kira. Dan ke depan ini the future-nya Queen of Wands, artinya setidaknya ada salah satu di antara banyak mimpi Pisces itu bisa dilaksanakan. Hopes and fears-nya the world. Saya pikir ini adalah tentang Pisces tuh sebenarnya menginginkan semua. Pisces wants everything. Kalau family dan friends itu melihat Pisces itu seperti ingin menawarkan, tapi kok nggak jalan-jalan ya? Kapan dikerjainnya? Idealnya atau inginnya sebenarnya Pisces bisa lebih tegas. Iya, tidak, ya. Kalau eksekusi juga percaya diri, yakin. What will come adalah the Chariot terbalik. Iya, Pisces sepertinya memang ini energi duanya masih sangat dominan. Jadi saya pikir karena yang outcome-nya Chariot terbalik dan ini foundation, artinya yang dalam jangka waktu panjang the Hermit terbalik. Yang satu adalah Virgo oposisi, yang satu adalah sister sign-nya ya dari Cancer. Saya pikir memang apapun yang diceritakan di sini adalah seorang Pisces yang punya kapasitas besar, sangat diminati oleh lingkungan. Apapun yang diminta dari Pisces itu Pisces bilang iya, tapi Pisces sebenarnya sangat terbatas dari waktu dan segala macam, tapi nggak bisa bilang enggak. Pada akhirnya adalah mungkin karena kebanyakan janji, akhirnya mungkin banyak hal yang telat. Sorry Pisces, ini penggambarannya memang demikian. Dan informasi yang terakhir untuk Pisces, the key to happiness is to be fully in the present moment. Only in the present moment is happiness possible. Jadi kalau saya lihat ini buat Pisces yang cemas, nanti ini gimana ya? Yang itu juga belum. Oh ya ampun, nanti ini dua-duanya besok ya, terus nanti aku gimana ya? Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu kan bikin cemas, bikin gak bisa tidur ya. Jadi kalau memang itu kondisinya, apapun yang ada di depan Pisces dikerjakan saja. Kalau memang harus dikerjakan, kerjakan, tapi jangan terlalu banyak cemas tanpa melakukan apa-apa. Barangkali itu kali kalimatnya. Oke, Pisces, Venita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.